Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama saya Pipi Lapianato di Sampod Samudra Podcast. Ya, kali ini kita telah mengundang tamu dari salah satu wajahnya Universitas Samudra nih, yaitu Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Samudra. Selamat malam abang-abang dari pemerintahan mahasiswa. Oke, boleh perkenalkan diri dulu nih Bang. Jadi mungkin ini dari saya dulu ya Nia. Yep. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Setiawan. Mhm. Kebetulan saya berasal dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Wow. Ya, nama saya Mhm. M. Haji Nur Fahri. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Stanbook 2017. Oke. Nah, berarti abang-abang ini berasal dari fakultas yang berbeda-beda, tapi disatukan di satu wadah yaitu pemerintahan mahasiswa. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, seperti apa sih itu PEMA? Jadi kalau misalnya PEMA ini Kak, jadi mungkin saya sedikit menjelaskan aja ya. Yap. Jadi kalau misalnya PEMA itu adalah pemerintahan mahasiswa. Itu sebuah organisasi interkampus. Mhm. Itu sebuah lembaga eksekutif di tingkat universitas. Mhm. Jadi mungkin di tingkat universitas itu di bawahnya itu ada semacam kementerian tuh. Yap. Kementerian, berbagai kementerian. Mhm. Mungkin di kita ada 13 kementerian. Dan di 13 kementerian itu punya fungsi yang berbeda-beda. Yap. Nah, di fungsi yang berbeda-beda tadi, disitulah fungsi pemerintahan tadi didapatkan. Oh. Mungkin di situ ada Menteri Dalam Negeri, itu Mhm. yang mengatur keseluruhan di dalam negeri itu sendiri. Luar negeri yang berdiplomasi keluar. Menteri Sosial ketika memang ada kebencanaan, beliau langsung turun tuh. Ada Menteri Keuangan yang mengatur keuangan di lembaga PEMA sendiri. Jadi itu banyak fungsi Kak dari tiap-tiap kementerian. Ada 13 Ada 13 kementerian ya kementerian. Bang. Wah, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu juga nih, sudah berapa lama abang-abang menjabat sebagai wakil dan wakil presiden mahasiswa? Jadi gini Kak, kami mungkin dilantik itu sekitar dari bulan 5 kemarin. Mhm. Jadi mungkin kalau misalnya hitung dari sekarang itu udah masuk setengah periode. Setengah Setengah periode. periode ya. Oke. Nah, kalau itu kan udah termasuk hampir memasuki setengah periode. Nah, untuk prestasi atau pencapaian nih yang udah diraih dari PEMA pemerintahan mahasiswa Universitas Samudra. Karena kan abang-abang ini keren-keren nih. Ada dari teknik sipil dan juga dari ekonomi manajemen. Nah, pencapaian apa yang udah diraih sama lembaga yang paling tertinggi di Universitas Samudra ini? Mau tahu dong gitu. Jadi kalau misalnya dibilang prestasi nih ya Iya, Kak ya. pencapaian. Jadi mungkin kalau pencapaian selama masa periode kami Mhm. itu mungkin kami di awal sudah melaksanakan kegiatan Munas Musyawarah Nasional. Wow. Itu BEM seluruh Indonesia. Mhm. Karena kita juga mewakili Universitas Samudra, itu kita tergabung dalam BEM seluruh Indonesia di situ Seluruh ya. Indonesia. Dan itu udah terlaksana sampai dengan sekarang. Mungkin Munas, Rakernas juga, sebelumnya ada Rakerwil juga, Rakerwil baru Wilayah Rakernas. ya. Mhm. Dan kebetulan kemarin ya di Rakerwil Iya. kita juga dipercaya sebagai Korda Koordinator. Wow. Korda apa wilayah tuh? Aceh. Itu koordinator daerah. Koordinator Itu di daerah. bagian Aceh, wilayah Sumbagut, Sumatera bagian utara. Itu terdiri dari 4 provinsi kan, Wow. yang di wilayah Sumbagut. Di Sumbagut itu terdiri dari 4 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Dan kebetulan yang khusus Aceh ini kita dipercaya sebagai koordinator daerahnya dari Universitas Samudra. Iya, iya. Wow. Nah, kalau untuk membawa nama Universitas Samudra ke kancah yang ke kancah nasional itu apa sudah pernah nih di periode abang? Kalau misalnya di periode ini sih ini kan kita masih tahap proses baru 5 bulan juga kan. Mungkin kalau misalnya untuk kita itu di acara-acara nasional tadi. Wow. Itu kalau misalnya Korda tadi juga di acara-acara di tingkat provinsi itu ya, itu udah secara provinsi. Kalau untuk nasionalnya itu memang ini belum, kita mulai memasuki ke sana nih arahnya. Gitu. Oke. Nah, itu kan tadi prestasi atau pencapaian yang satu periode ini. Nah, untuk demisioner ataupun alumni-alumni dari sebelum periodenya abang-abang, udah bagaimana tuh pencapaian yang udah, atau sekarang ada nggak yang jadi sorotan atau yang jadi bukti nyata yang udah
yang udah menjadi alumni dari pemerintahan mahasiswa? Jadi kalau dibilang alumni ini kita cukup banyak ya alumni Wow, kan. iya benar. Jadi mungkin kalau alumni yang dari Universitas Samudra Mm-mm. itu yang menjajaki di dunia nyata itu cukup banyak. Mungkin salah satunya Wali Kota Langsa juga salah satu alumni UNSAM. Oh ya, Iya. wah, luar biasa. Iya. Dan memang juga di Universitas Samudra ini juga banyak nih orang-orang yang pernah bergabung di organisasi itu ketika memang mereka berhasil tuh seperti sebelum-sebelumnya masa ada yang seperti menjadi geci. Wow. Itu banyak tuh, ada yang mungkin menjajaki sebagai dewan DPR. Nah, DPR juga ada, dan ada beberapa banyak lagi lah pokoknya tuh. Kita punya alumni-alumni yang hebat-hebat. Ketika mereka bergabung organisasi, begitu keluar mereka bisa bernaung tuh di dunia nyata, Di lingkungan pengalaman sekitar. kerjanya gitu ya kan. Gitu. Berarti mereka bisa langsung mengimplementasikan Iya. ke rakyat, Iya, betul. ke dunia nyatanya. Oke. Nah, itu kan sekitaran seputar cerita tentang PEMA gitu. Nah, untuk mencapai ke tahap ini tuh kan butuh banyak proses gitu, Bang. Dan itu kita harus tahu dulu nih awal mula proses itu seperti apa. Dan mau tahu juga nih, apa sih sebenarnya organisasi itu? Organisasi ya. Yap. Ini saya jawab nih. Iya, Wah, benar. saya jawab. Boleh nih dari dua perspektif karena kan kalau organisasi ini kebanyakan orang punya Iya, pandangan yang iya. berbeda-beda gitu, Bang. Oke, mungkin boleh dari perspektifnya Bang Dwi dulu nih. Oke, kalau menurut saya ini kalau dibilang organisasi itu kita di sebuah wadah. Wadah. Nah, sebuah wadah yang terdiri dari 2 orang atau lebih itu. Kita tergabung dalam sebuah kelompok dan kita di situ punya tujuan yang sama. Yap. Kita punya cita-cita yang sama untuk memajukan. Yap. Misalnya kita di lembaga PEMA, kita ini sama-sama dari beberapa fakultas Ya, menjadi benar. satu. Kita punya tujuan untuk memajukan UNSAM. Itu salah satunya. Tujuan. Contohnya itulah yang diaplikasikan kan. Mungkin nih dari Pak Wakil, Bang Haji. ya benar. Mungkin Jadi saya tidak jauh beda dengan yang pernyataan dari Presiden mahasiswa. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit lagi. Kalau kita proses tahapan KPMA ini, kita apa sih itu organisasi sebelumnya gitu? Iya, benar. Organisasi itu sebenarnya wadah, di mana wadah itu menampung sebuah kemauan, keinginan seseorang untuk bersama-sama yang menyatukan di situ menyatukan gagasan-gagasan setiap mahasiswa untuk mencapai tujuan yang sama. Itu kan tadi udah cerita nih tentang apa itu organisasi dan juga kita udah punya gambaran nih mungkin yang nonton mahasiswa dan juga para mahasiswa baru udah tahu nih apa itu organisasi. Nah, untuk proses dan proses dalam organisasi itu seperti apa sih gitu? Itu kan wadah tuh, pasti wadah nggak mungkin hanya stuck atau berhenti di situ aja. Dan kita organisasi itu ada proses. Nah, proses itu seperti apa gitu dalam Panjang organisasi? prosesnya itu. Mungkin bisa diceritain sedikit tuh bagaimana sih proses dalam organisasi. Abang kan udah terjun nih ke dunia organisasi gitu. Jadi kalau dibilang di organisasi nih, itu prosesnya kalau dibilang pada tiap orang itu pasti berbeda. Yap. Mungkin dari saya sendiri ini juga dari awal ketika memang bergabung di organisasi itu mulainya itu saya dari prodi. Dari prodi itu ya ada yang namanya HMJ, himpunan jurusan. Nah, itu di tiap-tiap prodi itu mereka punya tuh organisasinya. Nah, jadi saya mulai di situ, saya mulai bernaung di organisasi di jurusan tadi, di prodi. Nah, dan dari situ mungkin kalau misal dari pengalaman ini ketika memang saya tergabung di HMJ tadi, itu saya sempat menjadi seorang ketua panitia. Itu namanya masa itu CFC, Civil Competition Part 3 itu udah 3 kali dijalankan, dan di saat itu saya menjadi ketuanya. Dan itu kami buat itu terdiri dari lombanya itu bernaung dari 3 kabupaten kota. Itu Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan juga Aceh Timur. Dan disitulah proses-proses kita misal dari saya sendiri ini saya dapat nih, jadi kita memanajemen kegiatan tadi bisa berjalan sukses sampai dengan sekarang. Dan kemungkinan dari situ itu dari tingkat HMJ saya langsung nih dipilih pada saat itu oleh pemerintahan mahasiswa periode itu sebagai Menteri Luar Negeri, ditunjuk oleh mereka, dipanggil kan.
bisa nggak bergabung di pemerintahan mahasiswa sebagai Menteri Luar Negeri. Iya. Itu awal-awal saya mulai, dan ketika itu saya siap menjadi Menteri Luar Negeri pada masa itu. Kemudian di tahun depannya lagi kebetulan ini saya dipercaya lagi, diamani oleh kawan-kawan. Ketika itu saya mencalonkan diri sebagai Presma. Itu mungkin didampingi juga dengan Sama Bapak Bang Wakil. Haji sebagai Wapres. Saya mencalonkan diri hingga sampai dengan sekarang ini saya menjadi seorang presiden mahasiswa. Wow. Jadi prosesnya itu sangat panjang dan untuk menjalankan itu nggak mudah. Nah itu. Setiap sesuatu yang kita jalan itu butuh proses. Nah, Iya. kalau dari Bang Aji sendiri nih, Saya gimana tuh proses dalam berorganisasi? mungkin kalau bicara proses, Iya, kita benar. kembali lagi ke track record seseorang gitu. Mm-mm. Jadi sebelum kita memasuki track record, saya juga menjelaskan bahwasanya ketika kita ingin berproses, Iya. kita tidak bisa mementingkan ego pribadi. Iya. Di situ kita harus menyatukan ego-ego sesama kita untuk ya menggapai tadi tujuan yang sama. Gitu. Karena pada dasarnya kita yang berorganisasi, kita pasti mengerjakannya selalu bersama. Tidak mungkin kita berorganisasi, kita mengerjakan semua itu sendiri. Nah, jadi kalau kembali ke track record saya di tahun 2017-18 saya memasuki pengkaderan, yaitu di himpunan mahasiswa manajemen. Itu salah satu organisasi basic untuk organisasi di fakultas, tepatnya itu di program studi manajemen. Jadi di situ saya mulai menggali ilmu pengetahuan saya tentang apa sih sebenarnya organisasi itu. Dan sampai saya sudah memahami apa itu organisasi, saya juga berkeinginan ini terpanggil jiwa organisasi saya untuk melanjutkan ke kancah selanjutnya. Wow. Jadi kalau di fakultas tuh ya, Iya. di fakultas itu ada namanya organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disebut BEM. Gitu. Jadi saya di BEM itu tahun 2019 sampai 2020 saya dipanggil sama Kanda Ilham Catur Patah selaku ketua BEM terpilih di periode tersebut untuk bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kebetulan dari panggilan tersebut saya menyukai nih sebuah divisi yang mana itu humas tepatnya. Saya lebih menyukai karya-karya seni. Jadi pas kali ini ada juga nih ternyata di BEM untuk menyalurkan minat ataupun bakat kita yang sudah kita miliki. Jadi saya menerima tawaran tersebut dan saya coba menggali lagi menimba ilmu lagi dari kanda-kanda yang sudah bergabung di BEM fakultas. Sampai seketika ketika mulai memasuki fase itu ya 2019 kan mulai itu ya. Mulai fase pandemi Covid kemarin. Jadi itu sempat terhenti sejenak masalah organisasi itu dikarenakan perkuliahan juga dibuat secara online itu ya. Iya, benar. Jadi ketika habis masa jabatannya Kanda Ilham Catur, pemerintahan BEM ini masih kosong. Jadi seketika Kanda Ilham Catur memberikan ini tanggung jawabnya sebagai ketua. Kebetulan yang diamanahkan waktu itu saya sendiri untuk melanjutkan estafet dari kepemimpinan BEM Fakultas Ekonomi. Itu sampai dengan 2021. Jadi saya sudah pernah memimpin organisasi yang berada di Fakultas Ekonomi gitu. Jadi setelah habis masa jabatan saya di situ, saya mulai kosong ini, tidak punya organisasi apapun karena sudah dinyatakan demisioner Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi waktu itu pula ada juga kawan-kawan dari Fakultas Teknik, terutama dari Presiden Dwi itu memanggil saya gitu. Memanggil saya untuk mengajak bergabung. Bagaimana ini tentang organisasi tertinggi kita. Sepertinya ini mulai redup. Bagaimana kalau kita membangun kembali gitu.
Jadi dengan menyatukan gagasan kami berdua, kami menyatukan sebuah visi misi kami. Ya, alhamdulillah saya menerima tawaran dari kawan-kawan untuk membantu menyukseskan kembali, melanjutkan lagi ke roda pemerintahan ini. Yap. Mungkin pengalaman yang saya dapat juga dari mulai saya berproses itu banyak sekali. Mungkin dari manajemen dari topik satu manajemen itu saja sudah banyak gitu. Manajemen itu artinya multi, Yap, benar-benar. luas gitu. Mulai dari memanajemen waktu, memanajemen keuangan, memanajemen sumber daya mahasiswanya gitu. Kalau kita kan fakultas mahasiswa ya. Mahasiswa ya, Jadi benar. kita memberdayakan manajemen SDM kita gitu. Berarti itu semua kita dapatkan di organisasi. Organisasi. Wow, luar biasa. Tadi sudah berbicara tentang organisasi dan juga proses. Tadi termasuk proses yang Bang Dwi dan juga Bang Aji udah laluin nih. Juga pengalaman pribadi sampai ke kancah pemerintah, sampai ke lembaga yang paling tinggi di Universitas Samudra. Nah, itu kan tadi udah kita bicara tuh organisasi dan prosesnya. PEMA sendiri itu menaungi apa saja sih yang sebagai lembaga tertinggi itu menaungi apa saja yang ada di Universitas Samudra? Nah, jadi kalau misalnya dari PEMA sendiri nih, ini saya sedikit jelaskan mengenai struktural di PEMA. Iya. Jadi kalau misalnya di PEMA itu dipimpin oleh presiden dan didampingi oleh Wakil, Wapres. Juga di situ ada BPH, sekretaris dan menteri keuangan juga di situ. Iya. Dan di bawahnya itu ada tuh dari tiap-tiap kementerian tuh. Nah, kalau misalnya kita itu ada 13 kementerian. Nah, itu seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Seni Budaya, ada Menteri banyak sih kalau misalnya dibilang menteri ya. Banyak. Jadi sampai 13 menteri kementerian. yang ada di pemerintahan mahasiswa sekarang gitu. Oke, itu mungkin itu masih di tingkat universitasnya. Itu ada 13 kementerian, di tingkat universitas juga ada lembaga selain PEMA, itu ada tuh? DPM tuh. DPM. Nah, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi iya. kalau kita mencondongkan ke pemerintahan resmi kayak contohnya sebuah negara, Iya, itu ada presiden mahasiswanya Iya, kan. Di situ benar. juga ada DPR RI DPM, yang mengawasi yang mengawasi. kinerja pemerintahannya tuh. Jadi di universitas juga ada itu, dan di bawah itu juga di universitas itu ada UKM. UKM. Apa tuh, Bang? Jadi UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Wow. Di mana mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat itu bisa bergabung menyalurkan minat Wow, bakatnya menjadi di situ. wadah juga ya. Oke. Nah, di situ sebuah proses juga sih sebenarnya, walaupun itu dibilang minat dan bakat, tapi di situ juga mereka yang punya hobi bisa mengembangkan minat bakatnya di situ tuh. Wow. Selain UKM, apalagi yang ada di selain bawah? di UKM itu masih di tingkat universitas tuh. Nanti kita loncat lagi di fakultas, di bawahnya lagi. Di fakultas juga ada BEM sama DPM-nya juga. DPM berarti DPM dan BEM itu berarti DPM itu ada juga di fakultas Ada. gitu. Oke. Jadi contohnya nih sebuah negara, ketika memang di tingkat negaranya itu ada presiden dan DPR RI, di tingkat provinsinya itu ada gubernur dan ada DPRD-nya, DPRD juga ya. Kalau misalnya di Aceh DPRA. DPRA ya, benar. Seperti real gambaran di dunia nyatanya kita sekarang bernegara ya, Bang. Iya, bisa dibilang kalau susunan yang ada di organisasi kampus ini kita mencontohkan sebuah negara nih. Iya, dari sinilah kita belajar dari sini gitu. belajar. Oke, selain BEM itu kan gubernur lah kalau di dunia nyatanya bernegara gitu. Selain itu ada apa lagi? Gitu. Kalau misalnya itu dari tingkat fakultas itu juga ada UKM-UKM-nya juga dari tingkat UKM. Jadi mungkin loncat lagi di bagian bawahnya lagi di tingkat fakultas itu ada prodi. Nah, kalau itu mungkin kalau kita bandingkan dari segi negara mungkin itu udah masuk ke kota, kabupaten atau kota tuh. Ya, benar-benar. Di situ ada HMJ tadi. Di situ dipimpin oleh ketua himpunannya. Dari setiap jurusan gitu ya, Bang. Oke. Luar biasa ya ternyata organisasi atau juga organisasi mahasiswa ya Ormawa yang ada di Universitas Samudra itu ternyata sudah masing-masing ada tupoksinya gitu ya, Bang. Nah, kalau untuk PEMA sendiri, apa sih tupoksi PEMA itu untuk mahasiswa yang ada di Universitas Samudra? Nah, jadi kalau misalnya dibilang tupoksi nih, itu kan kita ada tuh yang dari misalnya
kota, Iya. provinsi, dan Iya, juga ada di tingkat universitas yang seperti negara tuh. Benar. Jadi tugas PEMA ini Yap. itu adalah sebuah pemerintahan. Wow. Jadi dia yang menjembatani antara mungkin kalau misalnya dari tingkat kota itu dia menjembatani ke tingkat apa namanya, di tingkat daerahnya tuh, Daerah, seperti iya. provinsinya itu di tingkat BEM sama DPM-nya. Kemudian loncat lagi orang yang menjembatani di tingkat universitas itu ada PEMA. Yap. Jadi itu PEMA itu yang menyimpan ini aspirasi mahasiswa kepada birokrasi. Wow, berarti PEMA ini adalah wadah untuk para mahasiswa juga. Berarti Iya. boleh kan Bang, nggak hanya di, nanti banyak ini yang nanya, nggak hanya orang-orang yang ada di BEM atau di DPM, boleh kan di luar itu menyalurkan aspirasinya kepada PEMA gitu? Boleh. Kita kalau misalnya itu kita menyeluruh nih. Sebenarnya PEMA itu wadah bagi siapapun nih, bagi Iya, seluruh benar. mahasiswa Universitas Samudra. Memang di bawahnya juga ada tingkatan-tingkatannya tuh. Iya. Mungkin dari tingkat ya kayak kita ceritakan di awal, di tingkat kota itu aspirasi mahasiswa, yang di tingkat prodi itu mungkin bisa KMJ, di tingkat fakultas itu Iya. loncat lagi itu aspirasinya dimasukkan ke BEM atau Oh, DPM-nya. gitu. Baru kita terima dari fakultas-fakultas tadi, kita jembatani untuk masuk ke birokrasi. Itu dia. Wow, tugasnya sebenarnya luar biasa sekali, mengemban amanah juga tuh ya Bang, Iya. amanah dan juga aspirasi-aspirasi dari seluruh nih mahasiswa yang ada di Universitas Samudra gitu. Nah, banyak nih Bang yang nanya, mungkin dari penayangan video yang udah kita lihat nih ya waktu Iya. pengenalan mahasiswa baru nih Bang. Gimana sih abang-abang bisa menduduki gitu kursi sebagai presiden dan wakil presiden Universitas Samudra? Itu banyak nanya, bisa nggak sih Bang langsung naik ke ini, bisa nggak sih langsung jadi presidennya, bisa nggak sih baru masuk langsung jadi wakil gitu? Itu kan pertanyaan yang seru tuh untuk dijawab sama presiden wakil presiden. Itu gimana tuh Bang Aji? Oh. Iya banyak tuh yang nanya, aduh keren tuh jadi Bang Aji wakil, aduh pengen gitu. Gimana tuh Bang? Ya. Bisa sampai ke tahap ini. Kembali lagi yang saya ceritakan sebelumnya tadi, bahwasana saya menceritakan trik record saya gitu. Yang mana trik record saya dari mulai masa pengkaderan yang itu kita pengenalan organisasi. Jadi tidak bisa kita instan berada di posisi gitu. Kita tidak bisa instan. Kita tetap harus melewati tahap-tahapan yang harus kita lewati. Mau itu di kancah fakultas dahulu kita selesaikan, baru bisa kita selesaikan di kancah universitas. Wow, seperti itu ternyata proses dan juga tahapan untuk menduduki kursi yang sangat spesial. Ini spesial banget nih, luar biasa, benar. Lembaga yang diinginkan banyak orang, tapi saat ini di periode ini Bang Dwi dan Bang Aji lah yang menduduki kursi sebagai presiden dan wakil presiden saat ini. Oke, mungkin itu tuh gambaran atau juga perbincangan antara saya dan juga pihak pemerintahan mahasiswa mengenai bagaimana organisasi yang sebenarnya yang ada di Universitas Samudra. Nah mungkin dari Bang Dwi atau dari Bang Aji nih, kira-kira apa sih atau apa nih yang mau diberikan sepatah dua patah kata untuk seluruh mahasiswa atau juga mahasiswa baru di Universitas Samudra? Jadi mungkin saya ingin untuk ini pesan untuk adik-adik Iya, semua nih. benar, pesan. Mungkin yang baru-baru menjadi mahasiswa baru di Universitas Samudra itu mulai bingung nih, organisasi itu apa, akademik Iya. itu apa. Jadi di sini adik-adik jangan takut untuk berproses, Wow. jangan takut untuk berorganisasi. Kenapa? Karena salah satunya organisasi itu sangat penting tuh untuk menambahkan karakter diri kita, Iya. juga untuk menambah pengalaman soft skill bagi kita. Kenapa? Karena contohnya dari saya sendiri, untuk menjadi presiden juga itu nggak bisa instan langsung menjadi presiden. Kalau diibaratkannya, untuk menjadi seorang juara kita tidak cukup untuk dilahirkan. Ya, Tapi untuk menjadi seorang juara kita harus dibentuk hingga menjadi seorang juara. Jadi itu prosesnya tuh, nggak cukup kita langsung menjadi seorang juara. Itu nggak bisa tuh begitu masuk Unsam pengen jadi presiden, nggak bisa. Iya, Jadi benar. prosesnya itu sangat panjang tuh. Jadi untuk adik-adik tetap semangat tuh, jangan pantang mundur, semangat berproses, karena mungkin adik-adik bakal menjajaki mulai masuk ke organisasi, mulai dari himpunan itu di tingkat prodi, dan itu masih banyak lagi organisasi lain. Pokoknya berikan yang terbaik. Dan Wow. memang ya udah langkahkan dulu, mulai melangkah untuk bergabung di organisasi dengan kami di sini. Oke, luar biasa. Oke, mungkin untuk Bang Aji ini, apa sih motivasi untuk sepatah dua patah kata yang akan disampaikan untuk yang nonton gitu?
Terima kasih. Sebenarnya saya mau menyampaikan sedikit kepada adik-adik mahasiswa baru Universitas Samudra. Ya, saya menyampaikan bahwasannya jangan takut untuk berorganisasi. Karena organisasi sama seperti perkuliahan. Yang mana dua-duanya itu sama-sama mempunyai ilmu. Hanya saja organisasi itu ilmunya lebih kita bisa langsung terjun ke dunia. Gitu. Jadi kita juga dalam organisasi di situ kita diperkenalkan bagaimana cara kita bermasyarakat, bersosial gitu, dan cara kita memanajemen diri kita gitu. Cara terutama ya mengendalikan emosi. Biasa kan mahasiswa sekarang Iya, sedikit itu dipancing saja sudah emosi gitu kan. Jadi dengan organisasi ini kita bisa merubah diri kita yang sebelumnya ini kurang baik menjadi lebih baik. Jadi jangan takut untuk melangkah, karena setiap langkah itu adalah doa yang bisa mengiringi kita ke jalan sukses. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Oke, terima kasih kepada Bang Aji dan juga Bang Dwi yang telah memberikan sepatah dua patah kata nih untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi maupun mahasiswa-mahasiswi baru yang ada di Universitas Samudra. Mungkin sekian nih podcast tentang pemerintahan mahasiswa Universitas Samudra yang sangat luar biasa pada hari ini. Sekian dari saya Pipi Lapianato. Salam podcast. Sampot Samudra Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Oke, see you. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share, subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.